untuk cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE, 1, 2 dan 3, hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar dan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunduk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Ana adalah seorang anak yang pintar di sekolahnya. Tetapi Ana sering diganggu oleh ketiga temannya, Aida, Feli, Mia. Setiap hari di kelas, Ana sering diejek-ejek dan dibuli oleh mereka. Mereka mengatakan bahwa Ana itu hanyalah anak mami yang manja dan juga seorang kutu buku yang sok pintar dan tidak benar-benar pintar. Mereka sering mengganggu Ana dengan mengambil buku-buku pelajarannya dan menyembunyikannya, supaya Ana tidak konsentrasi belajar dan mendapat nilai buruk ketika ujian. Mereka juga sering mengejek Ana dan menyebarkan berita-berita bohong tentang Ana, supaya Ana dibenci oleh orang-orang di sekolah. Akhirnya, Ana merasa sedih, marah, dan kecewa. Ana sangat membenci Aida, Feli, dan juga Mia, sehingga Ana tidak ingin memaafkan dan mengampuni mereka. Karena pandemi virus corona, sekolah dilaksanakan secara online di rumah masing-masing. Wah, yes! Berarti aku nggak ketemu lagi dong sama Aida, Feli, sama Mia. Tetapi karena ada wabah virus corona, maka semua anak-anak sekolah harus belajar dari rumah. Nah, Ana tentu saja sangat senang sekali karena
ia tidak usah lagi bertemu dengan teman-teman yang sangat dia benci. Sebuah pelajaran tentang mengasihi dan mengampuni disampaikan oleh seorang mama yang bijak. Apa ya yang ingin mama ajarkan pada Anna dan adik-adik semua? Yuk, kita saksikan bersama-sama. Setiap hari Anna selalu duduk di depan laptop untuk belajar online secara Zoom. Belajar lewat Zoom terus. Main game dulu ah. Ana, kok kamu nggak belajar? Malah main game? Habis belajar lewat Zoom online tuh ngebosenin banget, Ma. Mama tuh pengen ke sekolah lagi kayak dulu. Bisa ketemu sama teacher, ketemu sama teman. Tapi enggak lah, Ma. Mana males ke sekolah kalau ketemu lagi sama Aida, Feli, sama Mia. Loh, tadi kamu bilang mau ketemu sama teacher, sama teman-teman di sekolah. Iya, tapi Ana nggak mau ketemu sama Aida, Feli, sama Mia. Mama tahu nggak? Mereka tuh jahat banget, tahu nggak sama aku? Memangnya Ana kenapa? Kok Aida, Feli, dan Mia tidak suka dan memusuhi Ana? Nggak tahu tuh mereka. Masa cuman karena Ana nggak mau nyontekin waktu ujian, mereka jadi kayak gitu sama Ana? Oh begitu. Kalau yang kamu lakukan itu sudah benar, Ana. Kita tidak boleh memberikan contekan. Kalau Aida, Feli, dan Mia memusuhi kamu dan membicarakan kamu, biarkan aja. Gak usah didengarkan. Nanti mereka juga capek sendiri. Enggak, Ma. Mereka pasti bakal gangguin aku terus. Di suatu pagi yang cerah, setiap murid dan orang tua harus pergi ke sekolah untuk mengambil rapor. Tentunya mereka harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lain. Mama Anna pun masuk ke dalam kelas bertemu dengan wali kelas Anna. Anna sedang menunggu di luar ruangan. Tiba-tiba, Feli, Mia, hah? Iya tuh, ada si anak mami. Kita gangguin lagi yuk. Yes, asik. Pagi sudah ada mainan guys. Yoi, ayo. Na 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 na. Mau kemana anak mami? Kalian tuh gak bosan apa gangguin aku terus? Lucu banget sama kalian. Aduh, masa sih? Balikin mukamu. Awas, anak mami mau lewat. Iya, anak mami yang sok pintar mau lewat guys. Oh, iya, anak mami, anak mami, anak mami, anak mami. Wih, bener aja ya kalian. Pasti balas kalian. setelah itu Mama dan Anna pulang ke rumah. Anna masih menyimpan rasa sedih, kecewa, dan marah dalam dirinya, sehingga Anna dendam sekali dengan ketiga temannya itu. Hingga suatu hari, Anna mengungkapkan isi hatinya kepada mamanya. Kenapa Ana? Mukamu kok murung? Apakah nilai di sekolah hari ini ujiannya dapat nilai jelek? Apa karena ayam goreng yang mau masak hari ini kurang banyak? Ih, Mama bukan. Itu loh si Aida, Feli, sama Mia. Mereka tuh jahat banget sih. Masa setiap kali ketemu sama aku dibully terus? Aku tuh benci banget sama mereka. Coba Ana, kamu bawa mereka di dalam doa dan mengasihi mereka. Mungkin mereka tidak akan menyakiti kamu lagi. Enggak,
Pokoknya Ana nggak mau maafin mereka. Ana maunya balas mereka. Lihat aja. Baiklah kalau kamu maunya begitu. Tapi sebelum kamu membalas dendam terhadap Aida, Feli, dan Mia, Mama ada satu tugas untuk kamu. Loh, tugas apa, Ma? Tunggu sebentar ya. Donat. Tidak boleh dimakan donatnya. Tapi donatnya harus kamu bawa kemanapun kamu pergi. Loh. Di saat kamu sedang tidur, di saat kamu sedang bermain, di saat kamu sedang belajar online, pokoknya donat ini harus kamu bawa kemanapun. Iya, Jangan dilepas ya. Sih. Masa tidur juga dibawa? Cobalah kamu lakukan dulu tugas dari Mama. Nanti Mama akan memberitahu kamu sesuatu. Ya udah deh, ya. Sejak hari itu, Ana membawa satu kantong yang berisi 3 buah donat kemanapun ia pergi. Waktu ia bermain, waktu ia tidur, dan waktu ia belajar. Setelah beberapa hari Ana membawa kantong yang berisi 3 buah donat, Ana mulai merasa bosan dan mulai mengeluh pada mamanya. Ma, Apa sih, Nah? donatnya buat apaan sih? Udah busuk banget nih. Ana nggak tahan. Coba sini Mama lihat. Ih, bau donatnya benar udah busuk nih. Bagaimana rasanya kamu bawa barang busuk kemana-mana, Ana? Mama pakai nanya, ya gak enak lah, Ma. Nah, sekarang coba donat ini kamu buang. Bagaimana rasanya, Ana? Ya enak lah, Ma. Lega banget jadi bebas setiap hari. Ayo, Ana. Mama mau ngobrol sama kamu. Mama ingin memberitahu kamu sesuatu. Rasa benci pada Aida, Feli, dan Mia seperti 3 buah donat busuk yang harus kamu bawa kemana-mana. Itu sangat tidak enak bagimu dan sangat tidak nyaman bagimu. Karena itu rasa benci di hatimu harus kamu buang jauh-jauh supaya hatimu tidak terbeban lagi. Kalau kayak gitu enak banget, Song. Di si Aida, Feli, sama Mia. Mereka kan udah jahat banget sama Ana. Masa Ana nggak boleh jahatin balik? Ana, apa kamu masih ingat cerita sekolah minggu yang Lose sampaikan itu tentang mengasihi dan mengampuni? Yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lainnya sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Maksud dari ayat Kolose 3 ayat 13 adalah Tuhan telah mengampuni kesalahan yang kita perbuat, maka kita pun harus mengasihi, mengampuni, dan saling memaafkan. Kita juga tidak boleh mendendam kepada orang lain, Ana. Oh, Ana inget mah, ayat ini pernah diajarin sama Lose sekolah minggu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mau mati di atas kayu salib untuk mengampuni orang yang telah menyalibkan dia. Ana jadi inget mah perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mah, kenapa ya? Kok Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita? Itu karena Tuhan Yesus mengasihi manusia yang berdosa. Roma, Mama bacakan lagi ya untuk Ana ya. Nih, Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita seorang yang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Dari darah-Nya Kristus
kita juga pasti akan diselamatkan dari murka Allah, dari hukuman Allah. Oh ya Ana, Mama mau ajak kamu untuk ikut ibadah Paskah online sore hari ini. Mama yakin kamu pasti akan mengerti apa yang Mama bicarakan tadi. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya.
Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku.
Tuhan Yesus disalib bukan karena dia orang jahat, sama seperti penjahat yang ada di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus disalib. Tetapi Tuhan Yesus disalib karena dosa-dosa kita yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, Anak Allah. Oleh karena Tuhan Yesus rela mati untuk dosa-dosa kita, kita sekarang diampuni dan hidup di dalam kasih Allah Bapa. Karena kita sudah diampuni, maka kita juga harus mengasihi dan mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Ana, apakah kamu mau mengampuni Aida, Feli, dan Mia? Jika kamu mau mengampuni Aida, Feli, dan Mia, kamu adalah anak Tuhan Yesus yang baik. Beneran, Ma? Iya, benar. Dengan kita menunjukkan kasih yang rela mengampuni kepada orang lain yang telah berbuat salah kepada kita, maka kita juga telah mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang Ana mengerti kan? Apakah Ana mau mengampuni dan mengasihi Aida dan Feli dan Mia yang telah memusuhi Ana? Iya, Ma. Ana udah ngerti. Sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, Ana harus bisa maafin mereka seperti Tuhan Yesus yang sudah memaafkan dan mengasihi Ana terlebih dulu. Bagus dong Ana. Tuhan Yesus pasti akan menolong Ana untuk mengasihi dan mengampuni. Mama tunggu bentar ya. Ih, ngapain nih anak mami telepon? Males deh. Bentar-bentar, jangan dimatiin dulu. Aku cuma mau ngomong bentar aja. Aku cuma mau bilang, aku udah maafin kalian. Soalnya hari ini aku belajar. Tuhan Yesus mau mengampuni dan mengasihi aku terlebih dulu. Jadi, aku mau maafin kalian. Selamat Paskah ya teman-teman. Dah. Mau ngajak mama doa ah. Ma, Ana mau doa nih. Apa yang mau kamu doakan Ana? Ana mau supaya virus corona ini cepet-cepet pergi Ma dari muka bumi. Supaya Ana bisa datang ke sekolah minggu, ke gereja Ma. Bisa ketemu sama Rose di sekolah minggu, sama teman-teman di gereja juga. Ana juga gak sabar pengen ajak Aida, Feli, sama Mia buat ikutan sekolah minggu supaya mereka bisa kenal sama Tuhan Yesus. Kamu memang anak mama yang hebat. Tuhan Yesus pasti sangat senang melihat anak-anaknya saling mengasihi dan mengampuni. Nah, kali ini mama mau ajak Ana untuk berdoa bersama-sama. Tapi kali ini Ana yang pimpin doa ya. Oke. Ayo. Teman-teman yang di rumah juga ikut doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama-sama. Tuhan, kami rindu untuk merayakan Paskah di gereja. Bukan hanya merayakan Paskah, Natal, Tahun Baru juga bisa di gereja. Tuhan, tolonglah supaya virus corona ini bisa cepat-cepat berlalu. Dan kiranya kami semua bisa kembali berkumpul bersama-sama. Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai kuasa yang sangat besar. Dan Tuhan selalu melakukan segala sesuatu untuk kebaikan bagi kami. Tuhan, Ana juga bersyukur karena hari ini Ana boleh belajar tentang kasih Tuhan, pengampunan Tuhan kepada Ana melalui Mama. Tuhan, tolong Ana supaya Ana bisa memaafkan Aida, Feli, dan Mia dan mengasihi mereka. Ya Tuhan, tolong juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Mungkin mereka merasakan hal yang sama seperti Ana rasakan. Tuhan tolong mereka juga ya, supaya mereka bisa mengampuni teman-teman yang bersalah kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, sebagai anak Tuhan Yesus yang baik, kita harus saling mengampuni dan mengasihi orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mau mengampuni dan mengasihi kita melalui kematiannya di atas kayu salib.
Kini Tuhan Yesus sudah bangkit dan bersama Bapa di surga. Nah, makanya Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk saling mengampuni dan mengasihi sesama kita. Sejak Ana mendapat nasihat dari mamanya dan merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam dirinya, hidup Ana dipenuhi dengan sukacita dan kasih. Ia tidak dendam lagi kepada Aida, Feli, dan Mia yang dulu membulinya. Adik-adik, jangan seperti Aida, Feli, dan Mia ya, yang suka mengganggu teman-teman. Dan jika adik-adik pernah diejek atau dibuli seperti Ana, adik-adik ingat, adik-adik juga harus belajar mengasihi dan mengampuni mereka. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi dan mengampuni kita terlebih dahulu.